Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang sebuah kisah. Shopping kisah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, penghulu aulia. Pada zaman dahulu di Irak ada seorang Syekh, namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama beliau sebenarnya Syekh Abdul Qadir. Nama beliau adalah Abdul Qadir. Syekh adalah panggilan beliau seorang ahli tentang apa yang disebut Syekh. Dan Jailani itu nama kotanya tuh Jailan. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir dari kota Jailan. Setelah beliau mengalami banyak perjalanan dan pengembaraan dalam meniti hidup ini, saya akan berkisah satu kisah. Di kota Baghdad, sang sultan punya seorang sahabat pendeta Nasrani yang mempunyai jamaat 5.000 orang. Beliau suka membaca perjanjian lama. Di perjanjian lama itu diceritakan bahwa Nabi dan Rasul akhir zaman adalah bernama Ahmad. Itu adalah nama Nabi Muhammad SAW waktu kecilnya. Dia percaya itu. Karena itu dia percaya dengan apa isi dari perjanjian lama itu. Karena saja sebenarnya dari Taurat, Zabur, Injil sama dengan Al-Quran. Hanya saja Al-Quran ditambah lagi dari Allah SWT melengkapi, makanya Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan. Dan Abdul Qadir adalah seorang anak muda yang dipercaya oleh Allah menjadi seorang wali. Ini cerita seping kisah dari Abdul Jailani yang saya sebut tadi. Pendeta tadi bersahabat dengan sultan dan mereka sering sekali bermain catur. Walaupun sultan seorang muslim dan pendeta tadi itu seorang Nasrani, mereka bersahabat karena dalam hidup ini sultan itu berpikir Allah itu Esa, Marsya Beksana memanggilnya dengan berbagai nama. Dia percaya isi perjalanan lama itu, pendeta tadi. Yang dia tidak percaya adalah tentang Isra Mi'raj. Mana mungkin hanya satu hari, hanya satu malam saja dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke sementara kembali lagi ke Mekah. Perjalanan ini mustahil. Dengan cerita itu sampai ke telinga Tuhan saya berkata Jailani. Pada satu hari dia sedang bermain catur dengan sang sultan. Terus Tuan Syekh Abdul Qadir pun datang. Itu juga atas undangan dari sultan. Setelah mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Syekh Abdul Qadir. Jawab oleh
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Syekh. Pada tadi tidak bicara apa-apa. Hanya waktu saya berdiri, matanya dengan mata saya bekerja itu bertatapan gitu. Suatu bertatapan itu tiba-tiba saja dia merasakan dia udah di sebuah sungai yang deras. Dia bilang, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Dia tidak bisa berenang. Kebetulan di pinggir sungai itu ada seorang gembala, seorang laki-laki muda sedang mengembala domba. Karena melihat orang di dalam sungai tidak bisa berenang, anak gembala itu langsung membuka jubahnya, langsung terjun ke dalam sungai dan membantu orang itu. Dan dibawanya ke pinggir untuk diselamatkan. Hal yang tidak disangka adalah sewaktu sampai di pinggir sungai setelah selamat, ternyata yang diselamatkan itu seorang wanita. Dan dia memakai baju yang minim sekali. Hampir tidak memakai baju. Bunda tuh pasti astagfirullahaladzim. Terus dia meletakkan jubahnya. Ini pakai jubah saya katanya. Akhirnya wanita itu memakai jubah sang penggembala. Setelah istirahat, penggembala itu mengajak orang itu makan. Dia tanya ke wanita itu, Anda dari mana? Wanita itu tidak bisa menjawab apa-apa. Karena dia seorang pendeta. Tapi nyata sekarang dia jadi seorang perempuan. Akhirnya, karena sudah sore, perempuan itu tadi, gadis muda itu tadi dibawa pulang ke rumah. Di rumah itu hanya satu kamar. Setelah mandi, suruh mandi segala macam, itu oleh pemuda, saya tidak punya baju wanita karena hanya sendiri sini. Pakailah jubah saya ini. Dia beli jubah yang bersih, lalu dikenakan oleh wanita muda tadi. Dan dia mengatakan, silakan tidur dalam kamar saya, biar saya tidur di luar saja. Nah, pada tadi takut sekali. Tapi semalaman menjelang pagi dia tertidur capek, tertidur. Setelah matahari terbit, dia sangat bersyukur karena dia tidak diapa-apakan oleh pemuda tadi. Pemuda tadi adalah seorang muslim yang soleh. Dia tidak akan mengganggu seorang wanita yang bukan muhrimnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dia ditanya oleh penggembala itu, Anda siapa? Anda dari mana? Padahal tahu tidak bisa menjawab. Kalau dia menjawab pasti pemuda tidak percaya apa dia katakan. Setelah waktu, pemuda mengatakan begini, kita sini hanya berdua dan tidak terikat suatu ikatan. Maukah Anda menjadi istri saya? Kata pemuda itu. Karena telah bergaul sekian waktu, pemuda itu baik hati, penuh kasih sayang. Akhirnya wanita pun jatuh cinta padanya. Ya, dia bersedia menikah. Akhirnya dikumpulkanlah orang di kampung itu untuk mengesahkan pernikahan mereka berdua. Ya, dia menikah karena suaminya seorang muslim, menikahnya secara muslim. Hari demi hari, waktu demi waktu, berlalu begitu cepat. Dia punya anak satu, perempuan yang cantik. Setelah berapa tahun, ditambah seorang anak laki oleh Allah SWT. Jadi dia punya dua anak. Anak-anak itu patuh dan seorang muslimah dan muslim yang soleh dan soleh. Penggembala itu bahagia
walaupun dia tidak kaya, dia punya istri yang cantik, yang solehah, yang bisa mengurus rumahnya, dan cerdas. Karena tanpa dikasih tahu, dia bisa mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga. Yang dia tahu adalah itulah seorang pendeta yang ilmunya, kalau kita melihat secara akademik itu S3 ya, doktor begitu. Tapi sekarang dia seorang wanita, dia nggak bisa bicara apa-apa tentang dirinya kepada suaminya. Pada suatu hari, dia kembali mencuci pakaian ke sungai. Anak-anaknya sudah remaja dan sudah bisa mandiri. Sampai di sungai, dia tergelincir lagi di sungai itu. Dia minta tolong, gitu. Dia hanyut kembali di sungai itu. Dia minta tolong. Tahunya dia sadar. Dia lihat di depan matanya masih ada sultan. Sultan bertanya, "Kenapa pendeta? Ngelamun ya?" Pendetanya malu, mukanya merah gitu. Karena dia sudah masih pegang buah catur yang tadi sedang bermain dengan sang sultan. Sedang waktu itu tiba-tiba saja ada seorang pengawal datang menghadap sultan. "Maaf sultan, ada warga yang ingin menemui sultan." "Ada apa?" "Dia punya masalah besar sultan." "Silakan masuk." Orang itu melapor, "Maaf sultan, mengganggu waktu sultan," kata. "Saya mau melapor," kata. "Lapor apa?" kata sultan. "Saya kehilangan istri saya sultan." "Dia tadi mencuci di sungai. Pakaiannya ada di pinggir sungai, tapi istri saya hilang. Tidak ada jejaknya sama sekali," kata pendeta tadi. Kata pengembala tadi. Sementara pendeta melihat anak di depannya itulah anak-anaknya. Mata berpandang-pandangan gitu kedua anaknya itu dengan pendeta. Pendeta memandang mereka dengan lembut gitu ya, penuh kasih sayang. Yang lucu memandang mereka, "Ini orang kayak wajah ibu saya," kata dalam mereka. "Tapi ini seorang laki-laki, berjenggot, berkumis lagi." Bikin berdua. "Jadi gimana?" kata sultan. "Saya udah cari keliling sultan, nggak ketemu. Tolonglah sultan cari istri saya." "Baiklah, saya berjanji akan mengerahkan pengawal untuk mencari istri kamu. Tapi sabar ya. Jangan panik." Ya sultan." Sekarang kata sultan, kata ke pengawalnya, "Kasih makan bawa dengan anaknya ini, dan bekali mereka suruh pulang kembali ke kampungnya. Nanti ada kabar kalau ketemu dengan istrinya. Ya," katanya. "Baik sultan, terima kasih," kata pengembala tadi. Dan dua anak laki perempuan tadi memandang pendeta itu, dan mereka mengaku dengan santun begitu kepada pendeta itu. Pendeta itu juga dengan senyum lembut mengaku pula. Setelah mereka pergi, sultan itu berpikir, jadi tadi yang terjadi bukan mimpi, bukan fata morgana. Dia tuh punya anak udah dewasa, datang nyusul. Waktu dia mengangkat kepalanya, di depannya Tuan Sebrigadi tersenyum. "Bagaimana Bapak Pendeta? Sekarang Anda percaya dengan Isra Mi'raj?" kata Tuan Sebrigadi dijalani. Dia kata, "Ya saya percaya. Saya percaya." "Jadi sekarang gimana?" kata saya berjalan. "Baiklah, besok saya akan menghadap Anda," kata pendeta itu. "Tidak usah," kata saya Abdul Ghani. "Saya akan menghadap." "Maksud Anda apa?" "Kalau begitu tempat saya kecil," kata
Saya bekerja di rumah saya kecil. Gini, bagaimana kalau Anda saya undang ke gereja saya? Kata apa yang dia kata tadi? Baik, kata saya tadi. Insya Allah saya akan datang. Kapan? Besok. Besok paginya, sekitar jam 9 gitu ya, menjelang lohor, saya bekerja datang mengunjungi gereja pendeta tadi. Ternyata pendeta itu tidak di gerejanya. Dia membawa membawa saya berjalan itu ke sebuah lapangan yang luas. Di sana telah berdiri 5.000 orang. Dia mengatakan ini, terimalah saya. Maksudnya apa? Kata seperti kami akan bersaksi. Apa? Maksudnya apa? Kata saya berkerja ini. Saya, kata dengan 5.000 jamaah saya ingin masuk Islam. Terus saya berkata, benar kalian mau masuk Islam? Ya, lillahi ta'ala. Itu. Tidak ada penyesalan? Tidak. Tidak ada paksaan? Tidak. Kami ikhlas masuk Islam. Saya yakin sekarang bahwa Islam itu benar adanya. Baiklah kalau begitu. Setelah begitu, oleh saya Abdul Jalani mereka suruh bersih semuanya. Besok saya akan datang lagi katanya. Kalian harus mandi bersih, ganti baju yang bersih. Ya kan pakai baju yang bersih, kata pada. Ya, saya minta tolonglah besok. Kalau begini kan mendadak saya nggak bisa mengislam kalian. Baiklah. Besok paginya mereka kembali ke lapangan itu. Sanalah. Saya berdoa jadi membimbing mereka baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, dengan ridho Allah, pada saat ini dapat hidayah melalui saya berdoa jalani 5.000 tanpa satu orang daripada itu menjadi Islam. Alhamdulillah. Sekarang pada itu tenang. Karena selama ini dia mempercayai adanya Nabi Muhammad SAW. Rupanya selama ini dalam hatinya dia telah jadi seorang muslim. Hanya dia tidak tahu jalannya untuk menjadi seorang muslim. Dia Allah berjalannya dengan dia tidak mempercayai adanya Isra Mi'raj. Dengan kejadian dia alami sendiri, dia punya anak 2 orang, faktanya ada, membuka mata hatinya menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Sekianlah sekeping cerita dari Syekh Abdul Jalani, penghulu aulia. Sampai ketemu pada kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.